kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung kebutuhan gedung untuk pengadaan trafo. Ya, cara menghitung kebutuhan gedung untuk pengadaan trafo. Yang pertama yang harus kita diketahui kebutuhan daya total gedung. Ya. Jadi ini daya total gedung harus kita ketahui. Contoh, diketahui daya total yang dibutuhkan gedung 800.000 watt. Artinya beban gedung itu 800.000 watt. Sehingga kita harus mencari berapa kapasitas trafo yang akan kita beli, yang kita adakan, yang akan dipasang untuk gedung yang membutuhkan 800.000 watt dayanya. Yang diketahui standar PLN KOSPI-nya 0,85 ke atas. Artinya kita pakai standar PLN saja. Nih, ya, 0,85 standar PLN. Ya, maka kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah, ya, kita pakai rumus daya. Ya, orang elektrikal harus mengerti rumus daya. Rumus daya adalah P sama dengan V kali I. Daya sama dengan tegangan dikali ampere. Ya. Kemudian karena tegangan ini memiliki ada yang satu pas, ada yang dua pas, maka kita pakai tegangan yang 3 pas karena kita memakai sumber PLN yang 3 pas untuk masuk ke trafo. Namanya 3 pas pasti memiliki akar 3 dan KOSPI. Ya, KOSPI. Kecuali dia tidak 3 pas, berarti tidak ada akar 3, tidak ada KOSPI. Tinggal kalikan aja tegangan kali ampere, itulah dayanya. Nah, sekarang kalau 3 pas, berarti dayanya yaitu akar 3 kali tegangan 3 pas kali KOSPI, baru kali ampere. Itulah daya. Maka jika diketahui tadi 800 watt yang ini, maka kita akan temukan ampere. Ampere sama dengan P per akar 3 kali tegangan kali KOSPI. P tadinya berapa? 800.000 watt P-nya. Akar 3 itu kalau kita cari matematikanya 1,732. Ya, itu akar 3. Kemudian tegangan 3 pas berapa? 380 volt. KOSPI-nya berapa? Standar PLN 0,85. Berarti kita temukan hasil perhitungan ini, kita temukan ampernya dapat 1430 ampere. Ya, ini namanya beban ampere. Beban ampere, pemakaian ampere itu dipengaruhi oleh KOSPI, sehingga memakai hitungan KOSPI. Ya, kalau nanti perhitungan dayanya kita tidak membutuhkan KOSPI, kebutuhan daya, karena yang kita cari daya kVA. Contoh, sehingga maka kapasitas daya trafo sama dengan P sama dengan akar 3 kali tegangan kali ampere. Tidak ada lagi KOSPI. Ya, kita hilangkan KOSPI karena kita cari adalah daya. Daya yang kVA. Ya, bukan daya kVAR, tapi daya yang kVA. Nilainya berarti tidak ada KOSPI. Sehingga P sama dengan akar 3 tadi 1,732 kali 380 dikali ampernya berapa tadi? Ampernya 1430. Sehingga dapatlah daya trafo yang sesungguhnya 941.168. Jadi 941.168. Ya, ini namanya daya. Ya, kita bicara watt di sini, ya. Tadi awalnya dia 800 watt yang dibutuhkan. Sehingga yang paling dibutuhkan nanti yaitu total daya trafo 941.168 ribu. Ya. 941.000
168. Nah, sehingga kita akan mendapat rating trafonya yaitu beban puncak yaitu KVA dibagi KOSPI 0,85. Berarti beban puncaknya ini adalah 941.168. 941.168 dibagi KOSPI 0,85. Sehingga dapatlah nilainya 1.107.256 VA. Artinya ya 1.107.256 VA. Kita kalau ilangin 256 ini atau 0,3 bagian 0 dari satuan ini, kita kali K saja karena K ini kali 1000. Sehingga nilainya 1.107 kVA. Bukan VA lagi. K itu hitungannya 1000. Kalau mega hitungannya 6 nolnya. Kalau K 3 nolnya, 1 2 3 yang ini dihilangkan. Ya, seperti itu. Jadi sehingga 1107 kVA yang dibutuhkan trafo kita. Di pasaran kita lihat adakah 1107 kVA di pasaran yang bisa dijual hanya ini. Berarti kebutuhan trafo kita 1250 kVA. Karena di pasaran nilai ini yang ada, nilai ini tidak ada. Jadi yang mendekati nilai inilah kita ambil, bahkan di atasnya, jangan di bawah ini, di atasnya. Kita ambil nilai yang biasa dijual para perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pengadaan trafo. Ya, Trafindo misalkan. Mintalah trafo yang 1250 kVA. Dan kita harus memilih trafo kering atau trafo basah untuk yang 1250 kVA-nya. Kita sudah mempelajari di video-video kita kelebihan dari trafo basah dan trafo kering. Tinggal kita memahaminya dan tinggal memilih mau trafo basah atau trafo kering. Karena konsep pendingin trafo basah, pendinginnya memakai oli. Konsep pendingin trafo kering, pendinginnya memakai blower atau kipas angin atau fan. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana para konsultan mendesain atau mengukur, menghitung kebutuhan trafo pada satu gedung. Sehingga yang pertama kita pahami adalah kebutuhan daya gedung dulu. Setelah kita penuhi berapa kebutuhan daya gedung, setelah itu kita cari ya daya maksimalnya. Tadi sudah saya ajari dari awal tadi ya, supaya tahu kita cara menghitung kebutuhan gedung untuk pengadaan trafo, sehingga teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menghitung kebutuhan trafo pada satu gedung. Satu gedung itu mau menjalankan aktivitasnya terhadap semua sistem MEP, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan trafo, kapasitasnya. Seperti itu dulu pengajaran saya cara menghitungnya. Jika ada pertanyaan silakan komen. Jika ada yang ingin bertanya boleh bertelepon atau ber-WA kepada saya. Untuk sekedar bertanya boleh, saya akan mengajari ya. Kemudian jika ada orang yang mau dididik menjadi pelatihan, mengikuti pelatihan di PT Mino Karya Sejati, saya akan memberikan pelatihan dan untuk mempermudah kita mendapatkan pekerjaan karena kita memiliki kemampuan skill untuk mengetahui bagaimana sebagai engineering atau teknisi gedung berstandar konsultan ya, yang dimana saya memiliki pengalaman hampir 20 tahun sebagai konsultan yang benar-benar expert terhadap mechanical, electrical, plumbing dan HVAC. Saya di sini hanya untuk berbagi ilmu. Dan untuk lebih memantapkan silakan mendaftar di pelatihan kita. Karena di dalam pelatihan kita saya akan mengajari secara detail ya, secara lengkap bagaimana konsepnya, dan kita akan bekerja sama terus bagaimana nanti untuk persoalan-persoalan kedepannya di dalam pekerjaannya. Demikianlah penyampaian saya. Tetap salam sehat, tetap salam sukses ya, sukses engineering by PT Mino Karya Sejati. Terima kasih.